Sampai apa? Sampai jadi ron. Ron itu udah tertutup semuanya hatinya. Hati kalau udah tertutup, ilmu nggak akan masuk. Ilmu nggak akan masuk. Ya, ilmu nggak akan. Kalau ilmu nggak masuk, dia dekat dengan kebodohan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatuhu wassalamuhu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan syukur dengan lisan kita dan juga dengan perbuatan kita. Dan tak lupa kita selalu bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan pertemuan rutin kita insyaallah, di mana kita akan membahas kitab tentang tazkiyatun nafs, yaitu pembersihan tentang jiwa, yang tentunya harapannya apabila kita belajar dan kita keluar dari majelis, kita mendapatkan manfaat, termasuk bagi yang membawakan materi maupun yang mendengarkan semuanya. Karena jiwa kita adalah hal yang butuh untuk mendapatkan asupan gizi. Tidak hanya dengan makan saja. Jadi seorang itu, kata Imam Ahmad, rohnya dia, jiwanya dia, itu jauh lebih banyak membutuhkan asupan gizi daripada jasadnya dia. Apabila kita makan sehari bisa 3 kali, atau kalau nambah ya 4 kali, maka jiwa kita, hati kita butuh terhadap ilmu, butuh terhadap baca Al-Quran, zikir dan sebagainya, melebihi kita makan. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk kepada bab baru, yaitu asbabu maradil qalbi, sebab-sebab sakitnya hati. Afwan, tadi saya nggak sadar ketika ngirim tema ke antum, Mas. Temanya apa? Saya ketik ini. Dalam pikiran saya asbabu maradil qalbi, jadi sebab-sebab sakitnya hati. Tapi saya ngetiknya, saya baca lagi, loh kok judulnya ini, saya lihat flyernya, oh ternyata saya salah. Jadi sudah ganti bab, ya, sudah ganti bab. Itu yang sekarang masuk pada asbabu maradil qalbi, sebab-sebab sakitnya hati. Jadi kalau kita tahu berdasarkan judulnya tentang sebab-sebab yang menyebabkan hati itu menjadi sakit, yang tentunya kita menghindarinya, maka kita akan selalu mengetahui sebabnya dan mencoba untuk menghindari sebab-sebab tersebut, sehingga kita mendapatkan hati yang tidak sakit atau hati yang sehat. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, asbabu maradil qalbi, sebab-sebab sakitnya hati. Wal fitanu allati tu'radu 'alal qulubi hiya asbabu maradiha. Dan fitnah yang ditampakkan atau diberikan kepada hati itu adalah sebab-sebab sakitnya hati. Jadi salah satu sebab sakitnya hati adalah fitnah. Wahia fitanus syahwati wasyubhati, dan diperinci di sini, dan dia adalah fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Syahwat itu berkaitan dengan hawa nafsu, kalau syubhat berkaitan dengan salahnya ilmu, biasanya kayak gitu gampangnya. Ya. Syahwat itu berkaitan hawa nafsu, dia tahu itu salah tapi masih melakukan. Karena apa? Karena lagi digoda setan, menuruti hawa nafsu. Kalau syubhat itu adalah sesuatu yang salahnya itu tidak benar-benar nampak bagi orang yang tidak punya ilmu dalam masalah itu. Paham? Nah, contoh mungkin mohon maaf, ini zaman sekarang harus saya omongkan ini ya, izin dulu ini. Jadi ada istilah terkadang kita ke bank, ini bank syariat Pak, ini nggak ada bunga.
nggak ada bunga. Tapi pakai bahasa apa sih dia itu? Ribah, katanya untung di sini. Jadi sekian ini, tapi prakteknya itu riba. Nah, itu kadang-kadang kayak gitu orang yang nggak tahu tentang ilmu tentang riba, nah, itu masuk ke dalam hal tersebut. Jadi dia main kata-kata saja, diarabkan. Nah, jadi ini nggak bunga, tapi dengan kata yang lain. Nah itu. Kemudian kita masuk lagi fal'ula, dan yang pertama yaitu fitnah syahwat tujibu fasadal qasdi wal idarah. La'alla shawab ya, ini mungkin iradah ya. Jadi tujibu fasadal qasdi wal iradah. Jadi yang pertama fitnah syahwat, yaitu yang pertama itu fitnah syahwat itu mewajibkan atau menjadikan fasadal qalbi, hati itu menjadi rusak. Hati itu rusak, wal iradah, dan keinginan hati itu menjadi rusak. Jadi maksud dan keinginan tujuannya dia menjadi rusak. Kalau idarah, nah idarah itu bisa diartikan kantor kalau zaman sekarang, atau mungkin dari kata daro yang muter-muter, daro itu. Jadi yang istilahnya di situ-situ aja. Jadi kehendaknya hati di situ-situ aja. Tapi la'alla shawab, mungkin yang benar adalah iradah, mungkin seperti itu. Jadi saya ulang, tujibu fasadal qasdi wal iradah. Jadi fitnah syahwat itu menjadikan rusaknya hati, dan juga keinginannya hati itu rusak. Watsaniyah, dan yang kedua, tujibu fasadal ilmi wal i'tiqad, menjadikan rusaknya ilmu dan rusaknya akidah. Rusaknya ilmu dan rusaknya akidah atau keyakinan. Jadi lebih bahaya mana? Ya dua-duanya bahaya. Dua-duanya bahaya. Kalau dikatakan syahwat bahaya, syubhat ya bahaya. Tapi lebih bahaya mana? Kalau dilihat dari nampak nggak nampaknya, syubhat lebih berbahaya. Syubhat lebih berbahaya. Syahwat juga lebih bisa berbahaya. Ketika kapan? Ketika seorang pembawa ilmu yang sudah benar nih, mana yang sahih, mana yang salah, tapi karena ada keinginan di situ, nah, dia ngikuti yang salah dan membawa jamaahnya ke salah dengan pendalilan yang tidak benar. Nah itu bahaya nggak? Oh itu bahaya banget, itu kayak sengaja menyesatkan gitu loh. Biasanya orang ada yang sesat menyesatkan. Menyesatkannya itu nggak sengaja, karena dapat ilmunya kayak gitu. Ada yang sesat menyesatkan dengan sengaja. Nah ini kan lebih berbahaya. Zalatul alim, tergelincirnya orang alim, karena dia ngikuti apa? Syahwat terus dia buat syubhat. Nah itu malah kena dua-duanya. Oke, kita lanjutkan. An Hudzaifah ibnil Yamani, dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa tu'radu al-fitanu 'alal qulubi ka'aradil hasiri, dan fitnah itu dihadirkan, fitnah itu dihadirkan, dibawakan ke dalam hati seperti dibawakannya sebuah pengepungan. Kalau perang ada benteng, al-hasir itu kepung, gitu kan? Nah, dikepung. Udan, sedikit demi sedikit. Udan itu syai'an fa syai'an. Jadi ngepung itu maju, pengepungan itu sedikit demi sedikit, bisa mendekat, maju lagi. Nah, seperti itu gambarannya. Fa ayyu qalbin asyrabaha nukitat fihi nuktatun sauda'u. Jadi fa ayyu qalbin asyrabaha, dan hati yang manapun yang dia menelan fitnah itu, maka nukitat fihi nuktatun sauda'u, akan dititik di hati tersebut dengan sebuah titik yang berwarna hitam. Nuktatun sauda'u, titik yang berwarna hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha, dan hati manapun, siapapun yang pemilik hati ini, yang dia mengingkarinya, mengingkari fitnah, menghindari fitnah maksudnya, nukitat fihi nuktatun bayda'u, maka akan dititik di hatinya dengan titik yang berwarna putih. Ada titik hitam, ada titik putih. Maksudnya titik putih itu bersih. Nah, hatta ta'udu al-qalbu ala qalbaini, sehingga hati itu akan menjadi dua macam.
qalbin aswada murabba'an kalkuzi mujakhian. Jadi ada hati yang berwarna hitam, yang dia itu murabba, hitamnya itu yang dulu warnanya putih berubah jadi hitam, murabba itu. Kalau dalam lafadz yang lain itu murabbadan, ala sawab mungkin itu murabbadan. Jadi murabbat itu contoh kayak di sini Rasulullah mengatakan al-kalkuzi, seperti inak bejana tempat minum, ya. Mujakhian, yang dia berubah, yang terbalik. Panci terbalik warnanya apa, Pak? Hitam. Tapi asalnya panci warnanya putih. Jadi ada putih-putih yang samar. Nah, itu hatinya. Jadi ini ibarah seperti ini, Rasulullah mengatakan seperti ini menunjukkan hati itu awalnya putih karena keseringan kena fitnah syubhat dan fitnah syahwat berubah jadi warna hitam. Nah, hitamnya panci kadang ada putih-putihnya kayak gitu. Rasulullah menggambarkan qalbin aswada murabbadan kalkuzi mujakhian, ya. Itu adalah panci warna hitam, yang hitamnya ini dulunya dari warna putih, ada putih-putihnya samar, terus kemudian dia yang dibalik. Nah, wali kan gosong kabeh. Nah, gitu. Gambaran hati yang pertama, yang dia itu terkena fitnah, syubhat dan syahwat. Gitu loh. La ya'rifu ma'rufan, dia tidak mengetahui ma'ruf yang baik. Wala yunkiru munkaron, dan dia tidak mengingkari yang buruk. Illa ma asyraba min hawahu, kecuali apa yang sudah ditelan oleh hawa nafsunya. Nah, jadi dia enggak peduli lagi amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dia hanya peduli hawa nafsunya. Wa qalbin abyadha, wa qalbin abyadha la tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ardu, dan hati putih yang fitnah itu tidak bisa membahayakannya. Madamatis samawati wal ard, selamanya, selama langit dan bumi itu masih ada, kayak gitu bahasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Di sini Rasulullah menggambarkan dua hati. Hati hitam yang asalnya tadi putih dan hati yang putih. Nah, hati hitam itu yang menelan syubhat dan syahwat. Sehingga la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Enggak tahu lagi mana amar ma'ruf dan juga nahi mungkar, semuanya hanya pilah-pilah berdasarkan enake dhewe, hawa nafsune iku piye. Seperti itu. Gitu loh. Jadi ini berbahaya enggak? Ya, berbahaya. Karena nuktatun sauda, satu titik hati ini kalau kita enggak bertaubat kepada Allah, akan terus dititik. Sampai apa? Sampai jadi ron. Ron itu udah tertutup semuanya hatinya. Hati kalau udah tertutup, ilmu nggak akan masuk. Ilmu nggak akan masuk. Ya, ilmu nggak akan. Kalau ilmu nggak masuk, dia dekat dengan kebodohan. Kalau dia dekat dengan kejahilan, apa ujung-ujungnya? Nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang baik enggak dikerjakan, yang buruk dilakukan, atau bahkan dia karena enggak tahu baik buruk, orang yang melakukan baik dicela, orang yang melakukan keburukan dipuji. La haula wala quwata illa billah. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Nah, dan baiknya hati itu kata Ibnul Qayyim jadikan seperti kaca. Tahu kaca, Pak? Kaca. Jadi kaca itu walaupun kotor kena debu bisa dilap. Ngelapnya dengan taubat. Makanya perintah taubat itu bukan hanya khusus bagi orang-orang yang berdosa saja, enggak. Orang yang berdosa lebih-lebih, orang mukmin juga harus bertaubat dalam keadaan apapun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Perintahnya kepada ya ayyuhalladzina aznabu apaladzina amanu. Walaupun orang beriman enggak sedang bermaksiat, tapi dia tetap bertaubat. Itu perintahnya. Karena innallaha yuhibbut tawwabin. Allah menyukai orang-orang yang suka bertaubat. Karena orang itu pasti salah, pasti. Enggak mungkin enggak, pasti punya salah. Loh, yang ngomong ustadznya, iya banyak lagi gitu kan. Banyak juga gitu loh. Pasti punya salah, nampak enggak nampak. Kata para ulama, kalau orang-orang itu tahu kesalahan saya, kata para ulama,
itu kesalahan saya itu bisa dicium baunya, orang itu nggak akan yang mendekat kepada saya. Seperti itu. Ya mungkin ini dari sisi dia tawadhu. Nah, di sisi lain dia hati-hati, gitu loh. Biar apa? Nah, biar dia itu selalu muhasabah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat doa keluar WC? Napa doa keluar WC, Pak? Ghufranaka. Apa artinya ghufranak? Ampunanmu. Apakah ngising itu dosa, Pak? Hah? Berak itu dosa. Pipis dosa nggak, Pak? Ya tidak. Tapi kenapa kok ya Allah minta ampunan? Kenapa? Karena ketika di WC dia gak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, gak bisa berzikir, beramal soleh, mengucapkan alhamdulillah subhanallah, gak bisa ketika dalam WC. Maka ketika keluar dia meminta ampunan dari hal yang apakah itu dosa? Tidak. Jadi taubat itu adalah sifatnya orang-orang mukmin, selalu bertaubat, terlebih lagi ketika dia merasa berdosa. Dia tentunya akan takut, Pak. Jadi al-mu'minu yara dzunubahu ka'annahu tahta jabalin yakhafu an yaqa alaihi. Jadi seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya sebagaimana dia di bawah gunung, yang gunung ini seakan-akan akan ditimpakan kepadanya. Nah, gunung ini udah mau ditimpakan, dia di bawahnya. Jadi was-was dengan dosa, dia takut. Wa amal fajiru, orang yang rusak, yang buruk, ketika ngelihat dosanya ka'annahu yara dzubaban, sebagaimana dia melihat seekor lalat marra ala anfihi hakadha. Dia itu datang ke hidungnya terus dia ngilanginnya kayak gini aja. Oh, ini dosa biasa. Seret hilang. Ya ndak. Harus istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, jadi bertaubat adalah sifat orang mukmin. Biar hatinya nggak keras. Kalau udah keras sulit ngapa-ngapain. Ibadah nggak akan enak, nggak bisa menikmati. Ilmu sulit didapatkan. Padahal ngafal yang lain gampang. Tapi ketika ilmu itu sulit. Suruh ngapal Anas muter-muter, ya kan? Nah, tapi kalau ngapal yang gini, ngerti kan? Ya kan? Kenapa? Kita harus muhasabah. Oh, mungkin saya banyak dosa, gitu loh. Harus mulai dikurangi. Kemudian saya lanjutkan. Faqassama sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah telah membagi al-quluba, membagi hati, inda maradil fitani alaiha ila qismaini, ketika datang sakitnya fitnah kepadanya kepada dua macam hati. Sebagaimana dalam hadis tadi, qalbin idza uridat alaihi fitnatun asyrabaha, uridat alaihi fitnatun asyrabaha kama yashrabu as-safanju al-ma'a. Jadi hati ada dua berdasarkan hadis tadi, yaitu hati yang dia itu apabila datang fitnah kepadanya dia meminumnya sebagaimana bunga karang itu meminum air laut. Tahu bunga karang? Nah, itu kan ada karang, terumbu karang itu loh. Nah, itu kan dia minum air laut. Dia minum seperti itu. Fanukitat fihi nuktatun sauda'u. Dan di titik di dalam hatinya nuktatun sauda, hanya titik yang hitam. Fala yazalu yashrabu kulla fitnatin, dan dia selamanya atau terus-menerus meminum, mengkonsumsi fitnah tersebut, tu'radu alaihi hatta yaswadda, sampai hati itu menjadi hitam. Wayan takisa, dan hati itu menjadi mengalami kemunduran, jadi jelek gitu loh. Wa huwa makna qaulihi, makna itu ada titiknya, makni. Jadi ini penyantum ada juga, Pak. Kalau ada yang bawa kitab makni juga ada titiknya, harusnya enggak boleh ada titik di situ. Jadi memang ada beberapa salah cetak kayaknya. Wa huwa makna qaulihi, dan itu adalah makna perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalkuzi mujakhian, ai makbutan, atau hati yang hina, mankusan, yang dia itu yang berbuat buruk atau mengalami kemunduran. Fa idza iswadda wan takasa urida lahu min hataini al-afataini maradani khatirani mutaramiyani bihi ilal halaki. Dan ketika hati sudah menghitam dan hati itu sudah buruk, maka dua sifat ini akan akan datang
menjadikan dia sakit, dua sifat ini menjadikan dia berbahaya, dan dua sifat ini melempar dia atau hati itu kepada halak atau kebinasaan. Tuh. Intinya sama dengan hadis tersebut. Ahadihima ishtibahul ma'rufi alaihi bil munkari fala ya'rifu ma'rufan. Jadi termasuk dua sifat yang dihasilkan oleh hati yang buruk tadi itu adalah ishtibahul ma'ruf alaihi bil munkar. Jadi yang ma'ruf itu istibah, mirip dengan yang mungkar. Jadi benar dan salah itu mirip-mirip bagi dia, nggak bisa membedakan, Dan ini biasanya hadir kapan? Ketika nggak punya ilmu. Ketika nggak ada ilmu, ketika datang omongan gampang ke sana, omongan ide ini ikut ke sana. Kenapa? Karena dia nggak tahu ilmunya, nggak tahu pakemnya. Dulu ada kisah lucu, namanya Ibnu Hazm Adz-Dzahiri ya. Beliau itu ketika sebelum maghrib dia sholat sunnah. Awalnya sholat sunnah karena ditegur sama orang, ya kan? Ditegur, kamu ini kok nggak sholat sunnah? Sholatlah sunnah. Oh iya ya, sholat sunnah. Besok lagi datang maghrib, sebelum maghrib dia sholat sunnah. Kamu ini sholat sunnah apa sebelum maghrib? Qobliyah maghrib kamu? Gak ada sholat sunnah maghrib. Ini yang benar itu yang mana sih nih? Gitu dia, frustasi dia. Karena kayak gitu dia berazam. Baiklah kalau gitu saya pengen tahu, cari yang benar, cari ilmu sampai dia menikmati ilmu dan jadi salah satu imam. Gitu. Jadi dia awalnya dia nggak tahu, bingung, pontang-panting. Nah, bedanya dia nyari ilmu. Nah, kita jangan sampai kebalikannya, pontang-panting, hembuh wes, sinau salah, jangan. Temukan sampai benar dan harus runut, dinikmati proses nyari ilmu, Pak. Ya, bahasa Arab dulu. Karena tiap bacaan yang kita baca itu harus belajar. Nuktatun saudau. Woi, saudau. Kenapa nuktatun enggak saudaun? Lalu kenapa? Itu ada ilmunya, karena isim itu isim ghairu munsharif, enggak boleh ditanwin. Ilahnya apa? Seperti itu, ada semuanya. Ketika kita belajar seperti itu, satu, kita nggak akan sibuk dengan syahwat. Kenapa? Sibuk belajar, apalagi gurunya galak. Pak, ditanyain nggak belajar, takut. Sehingga sebelum datang ke majelis dia belajar, nggak sempat buka HP dulu yang aneh-aneh, nggak buka, nggak masuk hal-hal yang aneh-aneh. Itu nggak masuk dulu. Kenapa? Karena dia belajar. Ini fa'il pengertiannya apa? Allah, lupa lagi, belajar lagi, buka lagi bukunya. Ketika seseorang sudah bisa, nanti di situ akan ada kenikmatan. Bisa mengartikan, tambah semangat belajar. Ketika datang kitab, ininya kayak gini, bisa baca sendiri, semangat belajarnya. Berbeda, gitu ya. Jadi saya sarankan nikmati proses mencari ilmu, harus runut. Jangan loncat sana, loncat sini, ngicipi kulitnya tok. Sebagaimana saya bilang, iya nek buah apel kulitnya. Ya kalau duren, ngicipi kulitnya tok, belum masuk sampai buahnya, nggak menikmati, gitu loh. Jadi semangat belajar. Wah, kon belajar terus bahasa Arab, gurunya galak. Ya alhamdulillah. Kalau gurunya santai, nggak bisa wis toh lah manut. Gurunya santai nggak iso wis. Apanya kayak potongan saya kayak gini. Dulu bisa nahu, kenapa? Ya karena gurunya galak. Dipukul, tiap datang dipukul saya. Pakai beduk pernah. Kenapa? Guru itu mau masuk mesti nyari pukulan. Sembunyikan dulu pukulannya, Nek. Sembunyikan. Masuk kita senyum-senyum. Oh iya ya, ngono caramu, kata guru saya. Turun ke masjid, naik lagi ternyata bawa beduk. Aduh, besok siapkan aja lah pukulannya. Biar gak digawana ke beduk meneh. Nah itu. Alhamdulillah. Setelah seperti itu mulai mencintai nahwu, mulai mencintai ilmu karena mulai bisa baca, dan alhamdulillah gitu loh. Dan itu insya Allah kalau kita sibuk dengan ilmu, insya Allah akan diberi kenikmatan dengan ilmu. Fala ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran. Dan ketika dalam hal keadaan hati itu sudah terkena fitnah, dia itu nggak mengetahui mana yang baik dan tidak mengingkari mana yang munkar. Wa rubbama istahkama alaihi hadzal maradu hatta ya'taqida al ma'rufa munkaron. Dan bahkan dan mungkin
istahkama alaihil marad. Ini penyakit hatinya ini udah menang, menguasai hatinya, menjadi hakimnya, pemimpinnya. Hatta ya'taqida al ma'rufa munkarun, sampai dia itu meyakini bahwasannya yang benar itu salah. Wah, ini udah kebalik ini. Wal munkaru ma'rufan, dan yang salah itu benar. Was sunnatu bid'atan, dan dia meyakini bahwasanya yang sunnah itu adalah bid'ah. Wal bid'at sunnatan, dan dia meyakini bahwasanya bid'ahnya adalah sunnah. Wal haqqo batilan, ya taqdiran ma'rufah wal haqqo batilan, dan yang hak adalah batil. Wal batila haqqon, dan yang batil adalah yang hak. Kebalik-balik. Makanya ada salah satu doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Ya Allah, tampakkanlah yang kebenaran itu benar-benar jadi benar gitu loh bagi kami, dan yang salah itu jadi salah, sehingga kebenaran itu bisa diikuti. Warzuqna tiba'ah, dan diberikanlah rizki pada kami untuk mengikuti kebenaran. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkanlah bahwasanya kebatilan adalah sebuah kebatilan. Batil itu ya salah. Warzuqna tinaba, dan rizkikanlah kepada kami untuk menghindari kebatilan. Itu doanya. Itu biar tahu dulu. Jadi kalau nggak tahu ya wassalam gitu loh. Mending kalau teman-temannya semangat ngaji, belajar. Nah, kalau kumpulannya, circle-nya bahasa sekarang, nggak dengan orang-orang soleh, dengan orang di luar yang wal'iyadzubillah kegiatan sehari-harinya bahkan mungkin lebih buruk dari dirinya. Gimana dia nanti kalau nggak tahu siapa yang nasihati? Ya itu. Gitu loh. Ya teman-teman circle-nya itu, sekelompoknya itu dengan pengetahuan yang mereka ketahui. Makanya salah satu rizki kita yang perlu kita syukuri adalah kita itu dekat dengan orang-orang yang soleh, dengan orang yang alim. Orang yang alim, orang yang soleh itu rizki. Karena orang yang alim punya ilmu. Kita bisa terhindar dari kebodohan, kegelapan. Gitu loh. Bahkan para ulama menyebutkan, Pak. Jadi mencari ilmu, beberapa ilmu itu ada hukumnya fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah. Fardu ain, ilmu tentang wudu. Orang yang wajib sholat harus belajar toharoh, harus belajar tentang wudu, belajar tentang mandi besar dan lain sebagainya, berkaitan dengan toharoh, kan? Itu fardu ain. Tapi ada ilmu juga yang fardu kifayah. Contoh salah satu kitabnya ulama disebutkan di situ ilmu nahwu, gramatikal Arab. Jadi fardu kifayah. Jadi dalam satu daerah, satu kampung kok gak ada ahli nahwu, tusuk kabeh enggak? Tusuk kabeh. Makanya di kampung sampean kok ada ahli nahwu. Oh ini bisa nahwu. Oh ini bisa faraid. Oh ini bisa mustalah, ilmu-ilmu yang itu fardu kifayah. Berarti kita terselamatkan, gak jadi dosa. Gitu loh. Makanya bersyukur dekat dengan ulama, dekat dengan orang yang punya ilmu, dan dekat dengan orang saleh itu adalah rizki. Jadi rizki itu bukan cuma Allahumma fulus laisal fulus mamfus. Ya memang uang itu banyak menyelesaikan masalah, tapi uang itu kan bukan segalanya gitu loh. Rizki itu bukan hanya uang. Bisa jadi sampai dikasih makan, dikasih jajan itu rizki. Bentuknya bukan uang gitu loh. Oke, saya lanjutkan asani. Jadi keadaan yang kedua, tahkimuhu hawahu ala ma jaa bihi rasulu wa inqiyadu lil hawa. Jadi hawa nafsunya dia memaksanya. Ya, memaksanya, dia itu dipaksa pada hawa nafsunya sehingga dia memenangkan hawa nafsunya dan menyingkirkan apa yang Rasulullah datang dengannya. Ya, kalau tadi gara-gara syubhat, kalau ini gara-gara syahwat. Wan qiyadul hawa, dan dia mengikuti hawanya, wattiba'lahu, dan dia mengikuti hawanya. Jadi dia nurut sama hawa nafsunya dan mengikuti hawa nafsunya padahal dia tahu kebenaran. Nah, kayak gitu. Jadi ketika keadaan kayak gitu dia seakan lagi mabuk. Tahu orang mabuk kan, Pak? Enggak sadar ini salah kok dilakukan, gitu loh. Kenapa? Ini udah tahu salah tapi dia ini, gitu loh. Nah, tapi kalau orang tahu itu salah, itu lebih mudah untuk bertaubat karena dia meyakini yang dilakukan adalah salah. Jadi pasti akan baliknya itu ada. Tapi kalau sesuatu yang syubhat tadi, yang berbahaya, oh dia pengen tobatnya dengan hal-hal yang salah. Misalnya gimana? Oh ini nggak boleh secara sunnah, ini nggak boleh, tapi dia lakukan. Kenapa? Dia taunya itu.
Jadi tobatnya orang yang nggak ada ilmunya ini, tobatnya masih istilahnya di jalan yang gitu. Ya mungkin dia diberikan pahala karena sebab niatnya mungkin kayak gitu. Tapi kalau alangkah baiknya seseorang itu mencari tahu kebenaran, belajar, gitulah, belajar. Sehingga dengan adanya ilmu, insya Allah semuanya akan lebih terang dan jelas. Walaupun salah nanti tahu jalan pulangnya gitu loh. Tahu jalan pulangnya. Nah, ini yang Sherlock gak bener, pas balik wis meh gak bener, internetnya mati pisan. Ya udahlah itu, wassalam, muter-muter. Oke. Wa qalbin abyadha, wa qalbin abyadha. Dan yang kedua, hati yang jenis yang kedua adalah hati yang putih, abyadha. Qad asyraqa fihi nurul iman, yang cahaya keimanan itu bersinar di dalamnya. Wa azhara fihi masabihahu, astagfirullah. Dan cahaya iman itu membuat paginya itu berbunga-bunga, bahagia itu. Fa idza uridat alaihil fitnatu, dan ketika ditampakkan fitnah-fitnah, ankaraha wa raddaha, dan ketika ditampakkan fitnah maka dia akan mengingkari fitnah itu, menjauhinya, wa raddaha, dan menolak fitnah tersebut. Fasdada nurahu wa isyrafahu, dan ketika seperti itu maka akan bertambah cahayanya dan bertambah sinarnya. Ya seperti itu ayuhal ikhwah. Jadi fitnah di sini ya, bukan fitnah yang dalam bahasa Indonesia, oh aku difitnah. Istilahnya diomongkan, dibuat tentang dusta, itu bukan itu. Jadi fitnah yang dimaksud adalah fitnah syubhat dan fitnah syahwat, yang dimana kalau kita ikuti itu bisa menjadikan hati kita menjadi rusak gitu loh. Fitnah syubhat itu bisa dihindari dengan mencari ilmu yang bermanfaat. Fitnah syahwat itu hanya dengan menjaga dirinya atau mengamalkan ilmunya. Baik, saya lanjutkan pada bab selanjutnya. Ada satu tema, sumumul qalbi arba'atun. Racun-racunnya hati itu ada 4. Sumumul qalbi arba'atun. Racunnya hati itu ada 4. I'lam, ketahuilah, annal ma'asiyah, sesungguhnya maksiat-maksiat, kullaha, semuanya, sumumun lil qalbi, dia adalah racun bagi hati. Jadi semua maksiat itu racun bagi hati. Wa asbabun limaradhihi, dan juga maksiat-maksiat itu adalah sebab-sebab untuk sakitnya hati, wa halakihi, dan binasanya hati. Wahia munattatun limaradil qalbi wa iradatihi ghairi iradatillahi. Sebentar. Munattatun limaradil qalbi wa iradatuhu ghairu iradatillahi azza wa jalla wa sababu li ziyadati maradihi. Jadi ketahui mana tadi? Wahia munattatun. Jadi dan dia maksiat-maksiat itu membuat hati itu merasakan sakit. Nah, hati itu merasakan sakit karena sebab sakitnya itu ada sakit hati, terus hatinya menjadi merasakan sakit. Kemudian wa iradatu, dan keinginannya hati itu ghairu iradatillahi azza wa jalla, bukanlah keinginan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cita-citanya sudah bukan cita-cita yang diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ada 4 bagian orang tentang masalah dunia. 1, orang yang super kaya. Super kaya sehingga dengan kekayaannya dia beramal soleh dengan kekayaannya. Dia haji, dia umroh, dia sedekah, dia kurban berkaitan dengan kekayaannya. Itu beruntung nggak ini? Beruntung, karena hartanya dengan amal soleh itu kekal, disedekahkan jariyah untuk pendidikan, untuk bangunan sekolah dan lain sebagainya. Selama bangunan dipakai, dia mendapatkan pahala walaupun dia meninggal. Yang kedua, orang yang nggak punya harta seperti orang pertama, tapi punya keinginan iradah, keinginan untuk menjadi seperti orang pertama. Kalau saya punya duit seperti Pak Haji Fulan itu,
saya juga akan sama. Saya akan sedekah, saya akan haji, saya akan jariah. Pokoknya saya pengen ibadah dengan harta saya. Maka orang yang kedua ini akan mendapatkan pahala yang semisal orang yang pertama. Orang yang ketiga, orang yang punya harta banyak tapi dia maksiat kepada Allah dengan hartanya. Maksiat, hartanya digunakan untuk minum khamar, hartanya digunakan untuk judi, hartanya digunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diinginkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan apa yang dia inginkan, sudah sak penake dhewe wis itu. Kemudian yang keempat, ini orang yang paling jenius. Dia itu orang yang enggak punya harta sebagaimana orang yang pertama dan orang yang ketiga, melarat. Tapi Pak, dia punya irodah, keinginan, kalau saya punya uang seperti itu, saya akan melakukan seperti yang dilakukan orang ketiga tadi. Ya main judi, ya minum khamar yang mahal. Ini cicak brandy. Itu kan. Ini mereknya ini minuman mahal. Kalau kamu orang miskin minum air putih, saya nanti kalau kaya mau minum kayak gitu. Mau minum whisky, mau minum ini. Saya mau ke sana, safar di negeri-negeri orang-orang yang kafir, saya pengen cilacan kayak gitu-gitu, macam-macam. Orang ini akan mendapatkan karena irodahnya dia berazam, misalnya dia berazam ya, bercita-cita. Bukan hanya keinginan kerentak gitu, tetapi bercita-cita. Kalau punya uang, jadi dia udah berazam. Beda kalau mbok menawa, tapi azam beda. Azam itu kalau beneran ada jalannya dia berangkat, gitu loh. Jadi irodahnya dia itu benar keinginannya kayak gitu, maka dia akan mendapatkan dosa sebagaimana orang yang ketiga, gitu kan. Jadi dia nggak merasakan tapi mendapatkan dosa karena azamnya, cita-citanya. Kalau dia beneran dapat duit, beneran minum dia dapat duit, beneran dia melakukan apa yang sebagaimana dilakukan oleh orang yang ketiga. Makanya itu pentingnya hati yang baik. Ketika hatinya baik, maka irodahnya bukan lagi irodah yang tidak diridhoi oleh Allah. Irodahnya adalah sebagaimana orang yang pertama dan kedua, dia akan berhaji, dia akan umrah, dia akan sodakoh. Ya, sodakoh itu pahalanya banyak. Dan sodakoh itu kata para ulama juga nggak usah nunggu kaya, Pak. Gosek lah, aku tak sodakoh saya ngenteni rodok sugih sik. Ojo, beda. Ya, keadaannya bahkan ketika sahabat dulu ketika zamannya susah, ya kan? Zamannya susah, yang sedekah tamr satu itu dan sedekah emas segunung Uhud pada waktu itu zamannya Rasulullah masih hidup. Setelah akhir-akhir Rasulullah sebelum meninggal berbeda, lebih banyak yang sedekah tamar. Kenapa? Bukan dilihat ininya tapi keadaannya, ya kan, keadaannya. Dia sodakoh 10 juta, hartanya 10 miliar, sodakohnya 10 juta. Orang ini sodakoh 100 ribu, hartanya 1 juta. Lebih berat yang mana rasanya? Yang itu, karena keadaannya, gitu loh. Jadi pahalanya karena keadaan tadi itu. Dan itu pada zaman sahabat terjadi, gitu loh. Tapi saya lanjutkan. Qala Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak telah berkata, Syekhul Islam pertama ya, beliau ya. Ra'aitu adz-dzunuba tumitul quluba. Saya telah melihat bahwasannya bahwasannya dosa itu mematikan hati. Waqad yurithu adz-dzulla idmanuha, dan terkadang kecanduan terhadap dosa itu menjadikan kehinaan. Jadi kesenangan, kebiasaan terhadap dosa itu menjadikan hina. Wa tarkudz dzunubi, dan meninggalkan dosa-dosa adalah hayatul qalbi, adalah hidupnya hati. Dosa ditinggalkan, hatinya hidup, ilmunya gampang. Wa khairun li nafsika isyanuha, dan baik bagi jiwamu untuk menghindari dosa-dosa tersebut. Isyanuha, maksiat terhadap dosa. Jadi maksiat terhadap dosa, maksudnya apa? Menghindari dosa. Faman arada salamata qalbihi wa hayatihi fa alaihi bi takhlisi qalbihi, dan bagi barang siapa yang menginginkan keselamatan hatinya dan keselamatan hidupnya, maka wajib baginya untuk mengikhlaskan hatinya. Ilmu ikhlas, ya. Min athari tilkas sumum, dari dampak-dampak racun-racun tersebut, ya.
Jadi dia harus mengikhlaskan hatinya dari racun-racun yang meracuni hati, maksiat-maksiat itu. Summa bil muhafazati alaihi bita'adami ta'ati sumumin jadidatin. Kemudian menjaga hatinya dengan tidak melakukan racun-racun yang lain. Maksudnya udah berhenti dari maksiat ini, saya nyoba maksiat yang lain. Jangan. Jangan. Orang nyari ilmu aja terkadang masih di sini, oh bosen saya nyari ilmu itu. Hari ini belajar jurumiyah, baru bab alamat isim. Bosen saya mau belajar tasrif dulu. Belajar tasrif, sorof. Belajar sorof, baru tasrif fa'ala. Bosen saya mau belajar bahasa Arab, durusul lughah. Durusul lughah bosen, kitab lama. Saya mau belajar kitab Arabiyah Baina Yadaik. Wah, ini aja tercela. Kenapa? Nggak bener-bener masuk dalam ilmu. Comot. Ibarat makan kayak gitu. Makannya comot nggak dinikmati, pindah. Akhirnya selesai nggak makannya? Tidak, ya kan? Nggak selesai. Ilmu itu ada runutnya. Kemudian apalagi ini? Dosa. Aku tobat dari dosa itu. Melakukan dosa yang lain jangan. Maksudnya jangan ditambahi lagi, dijaga. Berhenti dulu. Dan cari hiburan, boleh cari hiburan tapi yang tidak maksiat. Sampai datang kajian hiburan, habis ngaji kan bisa toh ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa juga di ngobrol. Boleh, kan nggak banyak. Asal jangan kebanyakan ngobrolnya. Ustaz, saya ngobrolnya semalaman. Aduh, apa sing sampean bahas iku? Pikir negara atau mikir pondok sampean itu? Kok sampai semalaman? Ya nggak tahu kalau mungkin saya curhat Ustaz. Ya nggak tahu lagi kalau konsultasi ya nggak tahu. Ya jangan buang waktu untuk yang tidak bermanfaat. Tapi perlu nggak ngobrol, perlu interaksi, ketemu dengan orang soleh. Mungkin ada bercandanya kita dengan orang soleh adalah candaan-candaan yang halal, gitu loh. Karena orang soleh, kalau candaan haram, iki rodok gak soleh, gitu berarti. Gitu. Taib, saya lanjutkan. Faidha tanawala syai'an min dzalikal khata'i. Jadi ini termasuk yang muskil. Jadi tulisannya wa idza tanawala syai'. Wa idza tanawala syai'an min dzalika, enggak ada alif lam, kemudian khata' saro'a. Sarun apa saya tadi coba ngartikan. Ternyata kemungkinan kayak gini. Wa idza tanawala ala shawab ya. Wa idza tanawala syai'an min dzalikal khata'i. Apabila dia mengkonsumsi daripada kesalahan-kesalahan itu, saro'a ila mahwi athariha, maka dia harus bersegera untuk menghapus jejaknya, yaitu bertaubat bitaubati, dengan taubat, wal istighfar, dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, wal hasanatu al mahiyah, kemudian dengan melakukan amalan-amalan soleh, yang amalan soleh ini bisa menghapus dosa. Jadi ketika melakukan dosa langsung ingat gitu loh, ojo suwe-suwe kan, ngelihat aurat nggak jelas di jalan misalkan, nggak sengaja, ya ojo suwe-suwe, astagfirullah, aurat, malah ndelok kancane, kan aurat kan, malah iki piye. Tutup, berhenti dulu, eling gitu kan, eling. Langsung cepat-cepat dihapus, istighfar, astagfirullah kayak gitu kan. Astagfirullah, langsung istighfar, taubat. Kemudian melakukan perbuatan baik yang bisa menghapus perbuatan buruk, karena al hasanatu yudhibnas sayyi'at. Innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Jadi perbuatan-perbuatan yang baik, selain itu ditulis minimal 10 kali oleh Allah kan. Jadi perbuatan baik itu minimal ditulis 10 kali sampai 700 kali minimal, dan itu juga menghapus dosa. Perbuatan baik itu seperti itu. Tapi dengan sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, perbuatan buruk ditulis 1, perbuatan baik ditulis 10, bahkan bisa menghapus keburukan, dosa. Gitu loh. Tetap aja berbuat baik. Aku belajar kok gak iso-iso, nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting belajar, berangkat dulu. Gitu loh, ngaji. Entah di ngaji kita kadang ngelamun, yang penting berangkat dulu. Kadang ngelamun, lama-lama kan berkurang. Ngelamunnya aku saiki 50%. Terus nanti saya ngelamunnya berkurang lah, sehingga ada perubahan gitu loh. Dan nanti berkumpul dengan orang-orang soleh, itu insya Allah nikmat. Ngobrol dengan orang-orang itu nikmat, gitu loh. Ada ini gimana kabarnya, masalah ini, iya saya ngadepi masalah gini. Siapa tahu orang itu punya solusi. Kalau nggak punya solusi, pasti dia teman yang baik, ya mensupport tidaknya kan. Ya masa sampean dulu Pak aku ngeluh, kapok mau kapan? Rasakno kan enggak kalau sampean misalkan main ke rumah Pak Hari gitu kan.
Pak Hari sebenarnya saya ini, kenapa Dek? Oh enten masalah, ya tak dongakne. Minimal dongakne. Kalau Pak Hari lagi banyak, oh si iki nyanya, iki selesai masalahmu. Kalau kayak gitu. Tapi minimal didoakan. Mau sampai dikapokno sampean, rasakno kapokmu kapan? Enggak. Gitu loh. Jadi itu juga rezeki teman soleh. Ketika itu kan pikiran itu agak tenang. Ya, siapa tahu orang punya solusi, sudah pernah menghadapi apa yang kita hadapi, baik permasalahan ekonomi, permasalahan apapun. Gitu loh. Jadi nggak usah, stres saya mau minum, halah lebay. Datang ngopi ngakak-ngakak, guyon nggak apa-apa, hilang kok nanti. Kayak gitu. Wa naqsudu, isang ya, satu paragraf lagi. Wa naqsudu bis sumumi al arba'ah. Jadi maksud kami dengan sumum itu ada 4. Jadi racunnya hati di sini ada 4. Pertama, fudulul kalam, yaitu tentang berlebih-lebihan dalam bicara. Jadi fudul itu adalah kelebihan. Maksudnya kelebihan apa? Mazada alal hajah. Jadi butuhnya gimana? Dia berlebihan. Itu fudul, terlalu banyak. Gitu loh. Wa fudulun nazar, terlalu banyak melihat. Wa fudulut ta'am, terlalu banyak makan. Loh, tapi kalau saya makannya banyak ini. Mungkin sepertiganya. Sepertiga orang tuh beda-beda ya Pak ya. Jadi terkadang jangan disamakan dengan kita. Kamu tuh makan harus sedikit. Lambungnya kita, sepertiganya kita beda dengan sepertiga yang lain. Ya, sepeda motor Supra bensinnya kecil, mesinnya jangan disamakan dengan orang yang naik 250 cc Ninja misalkan. Sama-sama tapi konsumsinya lebih besar. Gitu loh. Nah, dan juga beda. Ada juga istilahnya para ulama, contoh Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu dikatakan Ats-Tsauru ya'kulu katsir, dia ngakuin sendiri, wa ya'malu katsir. Jadi tsaur, kebo, kata dia. Kebo itu makannya banyak tapi perbuatannya itu juga banyak amalnya. Sufyan Ats-Tsauri itu makannya itu 1 kalkun, Pak. 1 kalkun tuh habis makan. Tapi dia kan ngarang kitab, ya kan? Dakwah, ilmu, sibuk dengan ilmu, ngapal hadis, Al-Quran, jangan ini udah lewat. Nah kita habis makan 1 kalkun, kamu gak sampean buka otaknya, ya Allah, harus nyoda dulu, kan beda, gitu loh. Nah itu menjadikan alasan, Imam Tsauri aja makannya banyak. Iya, Imam Tsauri makan banyak, tapi beramal juga banyak, gitu loh. Kita makan banyak, makannya doang banyak, habis itu tidurnya banyak. Aduh, watangku kuarkan tak turu sik dulu. Apalagi pas kurban kemarin ya. Jarang-jarang saya makan kambing. Ini. Alhamdulillah. Wa fudulul mukhalatah, dan kebanyakan mukhalatah, muasyarah dengan orang, kebanyakan. Yang kebanyakan itu enggak baik. Wa hiya asyharu hadhihi subum, dan hal tersebut 4 tadi adalah kebanyakan racun yang tersebar. Jadi masih ada yang lain tapi kebanyakan itu ini. Wa asyadduha ta'thiran fi hayatil qalbi, dan hal-hal tersebut 4 racun ini mempunyai asar, bekas yang sangat asyad, yang sangat banget, yang sangat mempunyai bekas yang sangat membekaskan fi hayatil qalbi, dalam hidupnya hati. Insyaallah kita lanjutkan pada bab yaitu bab fudulul kalam, pembahasan tentang berlebihan dalam berbicara. Baik, nggih. Mungkin sampai sini dulu. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.